Masih ingat di video gue sebelumnya, gue kan pernah bahas unboxing 2 topi baru yang pemiliknya sahabat gue, malahan itu pun belum pernah mereka coba. Suatu kepercayaan bisa unboxing 2 topi 47 brand Carhartt yang baru waktu itu. Kali ini gue mau bagiin sama kalian, ada beberapa box topi-topi lagi yang datang ke markas gue. Yaelah markas, kayak anak geng. Pemilik topi ini boro-boro nyoba. Pegang aja belum, taunya foto pas mereka beli online. Penasaran, topi apa aja nih yang udah sampai di sini? Yuk! Dari respon-respon yang masuk ke inbox gue ataupun di deskripsi, dan mengamati Instagramnya seller-seller topi, dalam 2 bulan belakangan ini dunia pertopian di Indonesia tuh sepertinya semakin menyenangkan, kalau menurut gue. Seller-seller yang rekomen semakin garang menampilkan koleksi-koleksinya. Sesuatu yang gue nggak pernah kebayang saat gue mulai lagi intens berburu topi 5, 6, 7 tahun yang lalu lah. Flat brim, fitted, patched, collapse, Carhartt, ataupun hal-hal yang aneh. Apa aja ada sekarang nih. Mungkin kalau ada topi pakai baling-baling kayak Nobita, pasti ada juga sebentar seller yang jual. Yang seru lagi, beberapa dari kalian malah ada yang rutin laporan dulu sama abang kalian ini. Kan gue juga nggak minta kalian laporan ya. Mereka info kalau baru aja topi pesanan mereka udah datang. Dan bukannya tim yang umum atau dominan kayak New York Yankees, LA Dodgers, Boston Red Sox, LA Lakers, Chicago Bulls, dan tim-tim populer lainnya. Bukan. Kalian tahu lah, kan gue udah pernah bahas tim-tim yang umum lah yang dibeli ya. Nah, yang mereka pilih itu justru Denver Broncos, Cleveland Indians, ini yang kabarnya tahun depan udah nggak ada lagi logo yang berkarakter warga Native American. Kabarnya diprotes. Atau tim Ottawa Senators, Anaheim Ducks, Atlanta Braves, Oakland Athletics yang logonya tuh bahkan yang gajah. Atau LA Rams, Carhartt. Dan kemarin gue lihat juga di satu story-nya seller, malah ada yang PO Boston Bruins Stretch Fit merek Fanatic. Gokil sih. Walaupun akhirnya gue jadi bukan yang satu-satunya punya Boston Bruins Fanatics, nggak apa deh. Bener-bener respect untuk kalian yang mau denger nasihat dari abang kalian yang jelek ini. Sekali lagi, kalian emang gokil. Sorry, kalau yang masih dapat juga topi palsu, kayaknya udah nggak perlu lagi disebut-sebut. Kalian mungkin harus lebih sabar waktu berburu topi. Anggaplah ulasan abang kalian ini membosankan, nggak apa. Tapi kalau harga yang harus dibayar sampai dapat topi palsu sih, itu nggak sepadan ya. Oke, enough of those long intros. Gue pakai sarung tangan dulu supaya berkesan kayak profesional. Oke, kita segera aja buka box pertama dari Jepang. Buat kalian yang berpikir, ih, Bang Kiki sih enak juga ya. Bahas topi, dapat kiriman topi terus. Udah, nggak usah sirik. Ini saatnya kalian boleh tertawa di atas penderitaan abang kalian ini, ya. Topi-topi di sini kemungkinan ada yang nggak jadi koleksi. Malah mungkin hanya lewat aja untuk dibahas doang. Ya, jadi karena gue juga nggak tahu ini topi tim logo apa, merek apa, dan buat siapa, ya gitu. Ya, kita buka aja.
Ini paket dari Jepang ya. Ternyata ada jersey. SoftBank Hawks ini kayaknya tim Jepang ya. Sebentar kita lihat. Jeng. Wow. Ini ada 2 topi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Topi yang pertama ini baseball Jepang, namanya Rakuten Eagles 47 brand MVP DP Junior. Wah, ini sih bahannya shiny mengkilat. Labelnya ada ijo-ijonya. Ya. Wah, gak tahu deh ini. Sadis banget sih. Jadi materialnya seperti diamond ya. Kalau di New Era tuh ada diamond. Terus dia shiny kayak parasut. Ini tim pertama. Wow. Mantep, mantep. Ini kayaknya 47 brand Jepang. Ya, Rakuten Eagles. Wah. Yang lain baru pada mulai nyarinya tim MLB Amerika ya. Ini MLB Jepang. Oke. Yang berikut. Ini 47 brand Clean Up. Ya, nama timnya Yokohama Dena Bay Stars. Wah, keren ya. Ini topi tim Jepang juga. Sadis. Detailnya ini seperti biasa clean up ya, soft comfort fit. Dia pakai buckle di belakangnya. Bahannya seperti kain celana lah gitu ya. Modelnya agak fading supaya kesannya udah pernah dipakai gitu loh. Mantep. Keren men, keren. Jadi 2 topi ini kiriman dari Koichi Sato di Jepang. Dia pilihin ini dari 47 brand yang di sana. Mungkin lucu juga kali ya kalau misalnya timnya justru Jepang gitu loh, jangan yang Amerika. Kalau beli tim Amerika di Jepang kayaknya beda banget ya. Ya, thank you Koichi. Koichi ini sering banget ngirimin topi ke gue nih kayaknya. Saking seringnya ngirim topi sampai dia di blog nggak bisa akses salah satu IG topi-topian. Aneh banget sih. Ya, itulah isinya. Ya, keren topi sama jersey. Box kedua nih, dari salah satu seller yang top juga urusan topi. Termasuk salah satu pionir topi keren di Jakarta. Ya, seller topi keren di Jakarta, ya kalian tau lah ya. Videonya pernah gue bahas waktu gue beli topi idaman. Yang 29 tahun gue kepengen gitu, baru dapatnya di seller ini. Ya, kita bongkar aja ini boxnya ya. Identitas. Oke, kita lihat topi apa ini. Keren sih. Kita bahas dulu satu-satu ya. Topi pertama. Waduh, ini sih
sadis ya. Ini 3930 small medium. Logo timnya ini adalah Nottingham Fighting Irish Classic. Ini olahraganya universitas di Amerika. Waduh, ini sih bagus banget ya. Terus dia punya ada logo belakangnya seperti ini. Ya, keren. Sampai gue nggak tahu ini timnya. Memang sih, karena ini NCAA atau varsity ya. Ini sih keren banget, bahannya sedikit. Bahannya polyester. Ya, ini stretch 3930. Bagus banget. Keren. Tunggu pakai sarung tangan. Ya. Kalau yang kedua, ini Seattle Seahawks. Ya. Tapi ini bahannya wool dan 920 Heritage Series. Ya. Gila banget ini mah. Vintage banget ya. Dalamnya putih, lihat. NFL. Dan belakangnya kulit, men. Wow, ini sih good selection ya. Kalau nggak salah di seller yang sama, dia juga masukin beberapa ya. Ini sih premium banget. Ya, ngiler ya. Keren ya. Box ketiga. Ini dari seller sahabat gue juga dari Kota Malang. Mungkin seller yang udah sering gue share link tokonya. Mungkin beberapa kali malah sudah sering order sama sellernya. Oke, ini apa nih isinya nih? Ya, kita buka aja deh. Wah, kemasan baru. Wow. Kita langsung bahas aja nih ya. Ini 3930 ya. Ukurannya small medium sama kayak yang tadi tuh ya. Ini Toronto Raptors. Ya. Keren sih. Wow. Ini logonya timbul, terus ada sablon Raptors-nya di sini. Warnanya ungu Raptors ya, Toronto Raptors. 3930. Waduh. Ini dalamnya official. Wow, keren ya. Ya, gue pernah order ini juga sama seller yang sama, karena ponakan gue juga naksir, tapi yang 940 kalau nggak salah ya. Atau 3930 juga lupa gue. Jadi gue pernah order top yang sama, ini sih keren ya. Mantep kali. Kita lanjut. Box keempat. Di video sebelum ini, seller ini termasuk yang terakhir gue ketemu. Dan ternyata brother gue ini, Koichi, ikutan pesan juga topi dari sini. Mari kita cek topi apa ini isinya, ya. Ciri khas sellernya. Knock knock, your order has arrived, ya. Ya, mohon maaf ya bro, saya buka. Wow, ini 47 brand, MVP. Timnya itu Minnesota Wild. Ini Hockey S nih. Jadi ini temennya Dallas Stars yang sebelumnya. Ini warnanya hijau. Ih, bagus ya. Ini termasuk yang gue mau incer juga nih. Cuman sudah diambil sama Koichi. Ih, bagus sekali nih. 47 brand. MVP dengan buckle. Ya. Logonya tuh sebetulnya
binatang buas dengan tipikal pepohonan di Amerika Utara sana ya. Wah, ini sih super keren. Ini box yang keempat. Yang kelima, ini paket. Kali ini pesanan gue. Juga ada di seller yang terakhir ngebahas 47 brand. Jadi ini topi apa sih yang gue order di sini? Comfort. Apa nih yang gue pesan kali ini? Pasti kalian berpikir, cuma topi biasa aja bang, navy, kan lu udah bilang navy adalah warna yang terlalu sering dibeli. Oke, tapi gue mau jelasin sama kalian, apa topi ini? Oke, ini topi, ya kalau dilihat dari labelnya, ini dia yang bikin gue naksir. Ini adalah 2920 dari New Era, ya, New Era. Dan sebagai info, di video gue yang membahas mengenai 6+1 style dari New Era, 2920 ini termasuk yang keberadaannya itu semakin langka. Entah dia discontinue ataupun memang udah nggak pernah ada lagi. Tapi herannya di online shop yang gue pernah kasih tahu, gue punya 4 tim ya. Lakers, Houston Rockets, Pelicans, sama Raptors ya. 2920. Tapi kali ini seller ini tiba-tiba dia punya di tahun 2021 nih ketemu ini identitasnya nih, stripnya. Ya, dan ukurannya large. Ini timnya Grizzlies. Ini juga NBA. Jadi semua topi 2920 gue tuh tim NBA. Ini fitted, tapi tidak stretch, ukurannya sesuai kepala. Kalau di 47 brand tuh jadinya, apa ya, franchise ya. Jadi franchise ya. Karena ini warnanya juga navy-nya agak beda. Jadi gue, ya, lumer. Demikian. Begitulah, kura-kura. Nah, selain dari paket-paket yang tadi cuman lewat, ternyata rezeki anak soleh masih berpihak sama abang kalian ini. Ada satu box lagi dari Kota Malang, kiriman langsung dari Mas Nuro. Yes, kali ini buat aneh. Kita ceki-ceki dulu apa sih isinya, ya. Ini gampang dari bawah. Wah. Kita lihat apa ini. Dua-duanya 47 brand. Tumben nih, Mas Nuro biasanya kan umumnya yang aku lihat dia New Era semua. Kali ini dia kirimin aku ini satu Washington Nationals ya. Ini tracker 47 brand closer. Di video gue yang terakhir sebelumnya, gue bilang itu closer itu termasuk hal yang topi yang susah ditemukan ya. Tapi ini gue dapat closer, stretch fit, ukuran LXL, tracker lagi. Ini lembut. Logonya mungkin model rugged gini ya. Wah, ada di belakangnya bordiran, logo 47 brand. Terus ini stretch ya. Ada genuine merchandise, terus di stretch-nya juga ada emboss 47. Wow. Ngeri sih ini. Ini closer ya, closer. Closer gue tuh Seattle Seahawks. Malah bukan sizing, tapi dia one size fit all. Yang kedua ini adalah
New York Knicks 47 brand contender. Contender. Wah, aneh contender cuma punya satu ya. Las Vegas Golden Knights. Ini ada contender, dia stretch, New York Knicks, dual tone. Terus ini ada logo NBA-nya. Dia punya stretch sweatband-nya juga ada emboss 47. Wow, asik juga ya. Gue belum punya sih New York Knicks. Mungkin bentar lagi New York bakal lengkap nih dari 4 liga ini. Wah, mantep hari ini. Gokil. Ya. Washington sama New York Knicks. Di video pertama gue, memang gue membahas topi New Era serta cara bedakan topi asli dan palsunya. Tapi di video sebelum ini, di video terakhir ini, gue malah membahas 8 macam style topi 47 brand. Dan ingat ya, bukan membedakan asli sama palsunya. Terus terang, dengan label-label etiket topi 47 brand yang buat gue, padahal gue udah punya komplit setnya, ketidakkonsistenan topi ini baik yang dibuat di Vietnam, Bangladesh, Macau, atau China, gue jujur pusing. Jadi susah banget ngebedainnya. Yang ini ada inner lining-nya bertulisan atau bersablon 47 brand, tapi style yang sama, yang baru-baru malah nggak ada. Mau dibandingin style yang sama dengan etiket yang sama, juga beda-beda juga. Ya, mau cek dari stiker utamanya, ada yang OSFM, lalu style yang sama, yang kayak gue bilang tadi, masalah closer, yang gue punya yang stok lama itu, one size fit all atau fit most ya. Sementara yang gue dapat sekarang dari seller ini, tulisannya LXL. Jadi, pusing pala Barbie. Untuk 47 brand ya, percaya aja dari seller-seller yang rekomen lah. Lalu bandingkan dengan web resminya. Yang seringnya juga kagak ada di online ya. Ya, jadi pasrah aja deh. Jadi kita kalau untuk 47 brand lebih spesifik milih-milih sellernya yang rekomen aja supaya nggak rasa feeling guilty kalau misalnya nggak ketemu asli atau palsunya. Demikian aja info sederhana dan buka-bukaan box paket yang gue bagikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian soal topi-topian. Info-info seller semua paket ini sudah gue share di deskripsi di bawah. Jadi kalau masih ada yang nanya, ya kemarin-kemarin juga masih ada yang nanya, info sellernya dong bang. Akan terus gue jawab dengan link video. Jadi kalau kalian nanya gue, balasannya link video, berarti kalian udah keseringan nanya hal yang sama. Dukung terus video-video ini jika kalian berkenan dengan subscribe, likes, komen, atau nyalakan notification, supaya tetap terupdate dengan video-video terbaru channel ini. Buat yang sudah subscribe, makasih banget ya. Buat yang ngirim topi, arigatou gozaimasu. Matur nuwun. Sampai ketemu di next good info. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak, bagikan kebaikan, dan tetap pakai topi.